bisa lihat di sini kalau kita tahu apa itu null set, berarti kita harus juga tahu dong apa itu yang bukan null set, gitu kan? Nah, ya kan? Kalau saya tahu ini benar, berarti salahnya kayak apa saya tahu dong. Nah, kalau misalkan segi 4 itu bentuknya seperti ini, segi 4. Jadi kalau saya punya bentuk segi 3, dia segi 4 bukan? Jadi kita bisa menunjukkan bahwa selain yang bentuknya segi 4, yang bentuk segi 4, misalnya segi 3, itu bukan. Jadi kita bisa menunjukkan juga yang bukan null set itu gimana, gitu kan? Nah, yang bukan null set A, ya, dia bagian dari himpunan bilangan R, itu bukan null set. Untuk himpunan A bukan null set itu jika ada epsilon yang lebih besar dari 0, ya, sehingga semua barisan interval yang tadi, ya, dengan bentuk yang A bagian dari ini tadi, ya, ini kalau dijumlahkan nanti panjang dari sekuennya itu tidak kurang dari epsilon. Padahal seharusnya dia kurang dari epsilon, ya. Nah, jadi kalau terjadi sampai nanti ada epsilon yang lebih dari panjang ini yang kurang dari epsilon, maka ini kita sebut bukan sebagai contohnya Anda sudah mempelajari gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat outer measure. Karena di outer measure ini nanti ada juga bahasan-bahasan tentang null set-nya gitu. Makanya perlu di bab awal kita tahu null set itu seperti itu ya. Jadi itu hubungan yang dia bisa di-cover dari sekuen-sekuen interval, gitu kan? Sekuen-sekuen interval yang kalau dijumlahkan sekuen interval itu panjangnya itu kurang dari suatu epsilon. Epsilon itu apa sih? Yang nilai yang sangat kecil lah. Nilai yang sangat kecil. Nah, jadi kalian harus terbiasa kalau di matematika harus terbiasa dengan pemisah-pemisah yang seperti tadi. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu outer measure. Ini kalau ruangan ini nggak dipakai sama mahasiswa ya, betul nggak? Iya. Karena ini kan nggak pakai izin sedikit. Ya, jadi kalau yang 10 tuh nggak tahu. Saya ada kelas buat UTS kan di 10. Oh, ada UTS? Iya. Mas UTS kali ini? Saya doang kayak dulu. Siapa doang? Siapa aja ya udah ya. Sama itu ibu mau saya sama Khairul, saya ada waktu, sama Nisa ada sistem dinamik jam 10. Mata kuliah? Iya. Udah mulai ya? Apa luring? Daring. Jadi kita harus hormat ilmu ya, jadi kita harus jangan disangsi kan? Apa? Nanti dapat lah outer measure dulu. Nah, jadi sekarang kita masuk ke outer measure ya. Kalau tadi Anda sudah ini, syaratnya kalau belajar di teori probabilitas ini, khususnya materi UTS, itu adalah mereview materi sebelumnya. Karena kalau tidak seperti itu, akan sulit. Ya, akan sulit. Karena banyak istilah-istilah yang mungkin Anda baru kenal, baru dengar. Sehingga kalau Anda dari itu, Anda akan, ini apa ya? Gitu. Nah, the simple concept of null set, ya, tadi konsep sederhana tentang null set, ya, menyediakan di sini ide, ya, provide the key to our idea of length. Ya, jadi ini memberikan ide kunci tentang length itu panjang. Since it tells us what we can argue, karena dia akan menceritakan pada kita ya tentang apa yang bisa kita abadikan. What general notion of length is now provided by istilah panjang. Ini akan kita nanti dengan istilah yang baru. Tapi ya memang iya. Lihat definition 2.2. Istilahnya adalah Lebesgue outer measure. Lebesgue outer measure kalau kita terjemahkan berarti ukuran luar ya. Jadi measure sendiri itu mungkin dari Prof sudah menjelaskan bahwa ada inner, ya, ada outer. Ya. Nah, kalau inner ini ukuran dalam, kalau measure ini ukuran luar, outer. Ya. Nah,
ukuran luar itu nanti kita akan lihat bahwa dia itu adalah ternyata length atau panjang yang merupakan generalisasi dari automation. Ya, jadi length atau panjang itu ternyata bentuk generalisasi dari automation. Generalisasi dari automation. Nah, makanya di sini dia bilang general notion of length. Ya, jadi notion ya, istilah-istilah umum panjang itu adalah automation. Dalam hal ini yang kita pelajari itu adalah lebek. Automation yang lebek. Nah, jadi kalau kita bilang automation berarti kita sudah menuju pada ukuran lebek. Ya, jadi kita bawa kalau ada sebutan automation, lebek measure berarti itu Anda sudah tahu yang dibahas adalah di bab 2. Nah, yang disebut dengan automation lebek automation dari sembarang himpunan A yang merupakan bagian dari himpunan 8 itu adalah ini. M bintang A sama dengan infimum ZA. Ya, jadi M bintang A ini adalah infimum dari ZA. Ya, di mana ZA itu sendiri itu adalah apa? Sigma ya atau penjumlahan dari panjang. Ya, ini kan L itu length, panjang ya kan? IN itu adalah interval-interval. Nah, jadi ini adalah penjumlahan dari panjang-panjang interval 1, interval 2 sampai interval tak hingga di mana Anda lihat di sini A itu merupakan bagian dari gabungan interval-interval. Ya. Jadi kalau kita punya interval nih yang banyak, interval 1, interval 2, interval 3 itu kita gabung gitu kan. Nah, ada A di dalam gabungan-gabungan interval itu. Dan misalkan jadi gabungannya semeja ini. Ya, ini. Ada A-nya segini. Ada A-nya segini. Karena kita bicara himpunan ya, di sini set ya. Jadi makanya kita pas sebelumnya kan belajar tentang himpunan seperti himpunan. Nah, yang disebut dengan outer measure atau ukuran luar dari suatu himpunan apapun itu adalah infimum ZA-nya. Jadi infimum dari gabungan tersebut. Apa infimum itu? Apa? Batas bawah terbesar dari himpunannya, ya kan? Infimum, gitu ya. Kalau lawannya infimum apa? Supremum. Kalau supremum apa? Batas atas. Berarti kalau di ini adalah batas bawah besarnya. Nah, misalnya infimum dari ZA ini contohnya di sini. Ya. Misalkan kita punya himpunan 01 seperti ini. Ini infimumnya berapa ini? 0. Kenapa 0? Batas bawah terbesarnya ya 0 ya. Betul. Kalau yang ini infimum 01, kenapa 0? Sama ya? Infimumnya bisa sama kalau di infimum mau di himpunan tertutup atau himpunan terbuka, infimumnya bisa sama-sama 0 ya. Oke. Materi tentang infimum supremum udah ya? Sudah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Anda sudah tahu berarti outer measure itu sebetulnya saya mengukur nilai saya mengukur berapa sih nilai dari infimum suatu himpunan, ya kan? Infimum suatu himpunan apa? ZA-nya tadi, ya, panjang dari yang mengcover ZA-nya. Oke ya. Kita katakan, we say the EN, ya, kita katakan di sini EN ini untuk N besar sama dengan 1 itu mengcover set A ya. So, the outer measure, sehingga outer measure atau ukuran luar ini adalah infimum dari panjang-panjang ya, of all possible cover dari semua ya, dari semua
kemungkinan yang mengcover A. Nah, jadi dia adalah jumlahan dari semua interval-interval yang mengcover si A tadi. Note, kita di sini catatan. Note again that some of the En may be empty. Ya, jadi bisa aja di sini En-nya adalah himpunan kosong. This avoids having to worry whether the sequence has permanently or infinitely measured. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Misalkan ini adalah himpunan, ya, ini himpunannya adalah himpunan A. Himpunan A ini bisa di-cover oleh interval 1, interval 2, interval 3 dan seterusnya, sehingga A ini merupakan bagian dari gabungan interval 1 sampai 3 ini. Ya. Nah ini kalau kita jumlahkan panjangnya adalah L dari IN, betul ya? Ya, di mana N-nya di sini adalah 1, 2, 3 gitu kan? Nah sekarang A ini juga bisa ya kita bentuk gitu ya, asalnya dari interval 1 bintang, interval 2 bintang, interval 3 bintang dan seterusnya. Artinya bintang ini hanya nunjukin bahwa ini berbeda dengan yang sebelumnya gitu aja ya. Nah sehingga A ini ya kan kita katakan juga kalau dia ini mau sebagai, kalau kita mau menghitung confirmation ya, kita konsep yang mengcover tadi ya. Nah berarti A itu bagian dari gabungan interval cover ini tadi. Dan konsekuensinya sigma dari L-nya ini adalah ini, ya kan? Nah, lalu A itu juga bisa kita buat sebagai dia berasal dari I1 bintang bintang, I2 bintang bintang. Nanti berbeda lagi dengan yang 1 yang 2 ini. Dan ini interval-interval yang berbeda. Ya, sehingga sama dengan sebelumnya, artinya A ini bisa merupakan bagian dari gabungan N bintang-bintang ini. Ya kan? Dimana sigma L IN bintang-bintangnya itu seperti ini. Nah, lalu dari sini, inilah yang kita pilih barisan-barisan interval yang total panjangnya paling kecil. Ya, dari semua kemungkinan itu, yang mana sih yang nanti total panjangnya itu paling kecil? Nah, berarti itu adalah outer measure. Ya, jadi outer measure dari A ini dia bisa dibentuk dari sembarang I-nya kan? Tapi nanti kita pilih baris-baris interval yang total panjangnya paling kecil nanti yang mana? Itulah dari ini adalah ilustrasinya ya kan, tapi kalau Anda bayangkan yang paling kecil itu gimana bentuknya berarti kan ada pembandingnya kan, kalau cuma satu kan nggak mungkin ya. Nah ini adalah sebuah ilustrasi pada Anda bahwa kita bisa membentuk interval itu dari beragam cara kan. Nah yang mana yang paling kecil itulah yang disebut dengan nanti interval panjangnya yang kita pilih dari suatu yang interval panjangnya paling kecil, dia itulah menjadi ya, ini jadi untuk membaca konsep definition 2.2 itu Anda perlu ilustrasi yang diberikan di tulisan. Catat dulu ya, kalau nggak ada yang ini nanti.
Kalau ngelihat yang tadi kan contohnya kayak masih abstrak gitu kan. Nah, sekarang kita coba lihat pakai angka-angka supaya Anda nggak melihat ini sebagai sesuatu yang abstrak. Misalkan itu ada himpunan interval ya, interval A 1 3 ya, himpunan tertutup. Lalu di sini kita bisa kan mengambil interval yang cover dia, misalkan I satunya adalah 1 3. Lalu untuk I2, I3, I4 dan seterusnya ini itu dalam himpunan kosong. Ya, tadi kan boleh ya, himpunan kosong itu boleh tadi. Berarti untuk I2, I3, I4 dan seterusnya itu adalah himpunan kosong. Ingat, I-nya itu dimulai dari 1. Tadi I-nya N lebih besar sama dengan 1. Nanti I1-nya misalnya I1 3, I2, I3 dan seterusnya itu adalah himpunan kosong. Nah, maka coba kita jumlahkan berapa length atau panjang dari IN-nya sekarang. Berapa panjangnya dari sini? Dari I1 ditambah I2 yang 0 tambah panjang dari length itu 0 kan? Kalau yang kosong tinggal yang ini kan? Iya. Jumlahin berapa kalau yang ini? 2. Panjang dari 2 ya? Udah kurang 1 ya? 2. Oke, sepakat? Berarti 2 tambah 0 semua 2 ya? Sekarang kita punya interval baru misalnya I1 bintang itu adalah interval 1,4 ya. Lalu IN-nya itu adalah ya kita misalkan saja himpunan kosong lagi dari gampang ya kan? Ya. Nah, artinya di sini kita jumlahkan berapa panjang dari IN-nya. I1-nya yang ini 1,4, I2-nya himpunan kosong, I3-nya himpunan kosong dan seterusnya. Berapa panjangnya jadi? Ini yang ini. 3 dari mana? Kurang 1, 3 ya kan? Lalu yang ketiga misalkan ada lagi himpunan kita misalkan 1,5 lah yang cover dia ya kan? 1,5 ini kan bagian dari ini kan? Dari 1,5 digabung himpunan kosong masih kan? Berarti kalau kita jumlahkan berapa? Lengthnya, panjangnya 4 kurang 1 ya. Sekarang artinya tidak ada barisan interval yang total panjangnya lebih kecil dari 2. Ada nggak total barisan yang ada nggak barisan interval yang kalau kita gabungin ya IN ini itu total panjangnya lebih kecil dari 2. Kalau bahasa contohnya nggak ada. Ya, ternyata yang terkecil adalah 2. Jadi outer measure itu adalah ukuran luar dari interval. Ya, jadi 2 itu ya, yang tadi 2 itu adalah ukuran luar atau measure dari interval A, di mana kita bisa tuliskan N dimakan sama dengan length dari A atau panjang dari A. Makanya tadi disebutkan bahwa upper measure itu ukuran luar itu adalah generalisasi dari panjang itu length itu adalah generalisasi dari outer measure. Ternyata outer measure lebar itu konsepnya adalah ya ujungnya sebetulnya adalah konsep length ya kan, konsep panjang. Kalau panjang kita tahu tinggal kurangin aja ke ujung-ujungnya ya kan. Hal aslinya dia berasal dari konsep ukuran luar. Nah, Anda bisa lihat di sini di outer measure di mana A itu adalah bagian dari bilangan real ya. Null set ya. Kalau null set itu sendiri kita tahu ya, maka ukuran dari null set itu adalah 0 ya. Nah, kalau ibaratnya ini kita gambarkan sebagai himpunan bilangan real nih ya, yang bisa gambar seperti ini ya. Maka kita bisa bagi-bagi. Ada yang L-nya atau length-nya itu sama dengan 0 ya. Dan dia itu merupakan himpunan yang outer measure-nya 0. Banyak sekali kan ya. Ini ya. Yang L-nya sama dengan 0. Nah, satu lagi yang tengah ini adalah null set. Kalau yang tengah ini dia null set
karena dia merupakan apa namanya automation-nya sama dengan 0 juga ya, tapi dia ada bagian tersendiri ya. Dia merupakan besar. Jadi bukan semua yang himpunannya panjangnya 0 itu dia akan menjadi automator gitu ya. Automator dari Indonesia enggak seperti itu. Jadi kita lihat. Anda perhatikan clearly katanya di sini. Ya, clearly M bintang A bisa sama dengan 0 untuk sembarang A yang merupakan himpunan bagian dari bilangan real. Untuk subset A, kalau ini clear ya, jadi sembarang himpunan A di bilangan real itu ya otomatisnya ya kalau nggak sama dengan 0 ya bisa dari 0 kan. Jadi nanti udah ada anggotanya, set tadi aja udah jelas 0 kan, berarti kan nggak ada yang nah, for subset A ya, untuk beberapa himpunan A misalnya ada series yang seperti ini ya, penjumlahan dari length dari interval yang tadi, sequence interval bisa beragam ya untuk sembarang A-nya tadi ya. Tadi udah Ibu jelaskan ya pada Anda ya, yang contoh tadi ini adalah penjelasan kalimat ini. So M bintang A may be equal to tak hingga ya. Jadi M bintang A tadi ya, itu kan bisa banyak ya. Jadi ada yang kalau kita ambil intervalnya di bintang 1, bintang 2, bintang 3 sampai tak hingga itu kan bisa banyak. Karena yang kita inginkan itu adalah dia bisa menjadi automation ya, dari various set we have to log bukan saja dari itu. Obvious choice is. Nah ini jadi di sini perlu konsep tentang namanya, karena tadi kita menjumlahkan ya di sini ya kan, dari panjang tersebut sampai tak hingga ya infinity ya kan. Maka kita perlu konsep ini, konsep bahwa kalau ada suatu bilangan A ditambah tak hingga itu sebenarnya kesepakatan kita ya, convention ya, tak hingga ditambah tak hingga ya. Terus unless obvious quite practical function. Nah ini yang kelihatannya agak sulit secara nyata gitu ya. Less obvious, nyata amat gitu ya kelihatannya. Tapi secara praktikal ya kita asumsikan saja bahwa 0 dikali tak hingga itu 0. Walaupun gimana cara pembuktiannya ya kita bahas di sini. Jadi A tambah tak hingga tambah tak hingga kali tak hingga itu sama dengan 0. Ini yang kelima. The set ZA tadi masih ingat apa tadi? Is bounded from below by 0, so the infinity always exists. Jadi ZA tadi itu adalah batas kan? Batas from below, batas dari bawah ya. From below by 0, so the infinity always exists. Jadi ZA tadi selalu akan. Jika R ya, jika R ini adalah elemen dari ZA, maka ya R sampai tak hingga positif itu adalah bagian dari ZA. Jadi ZA itu kan kita sepakati dari definisi adalah gabungan dari sequence interval ya kan? Enggak? Jadi Anda harus sudah bayangkan, oh ini ZA itu gabungan dari sequence interval. Tadi ya kan? Ya kan? Gabungan dari panjang sequence interval kan? Kalau panjang itu kan ada nilainya kan? Ya kalau nggak nilai A, misalkan 1, 2, 3, 0 itu kan A kita misalkan ya. Jadi sekarang kalau masuk di sini, aku bisa lihat bahwa ZA tadi itu bounded from below by 0 ya, dibatasi nilai bawahnya itu. Kalau dari infinity always exists, jadi infinity akan
akan selalu ada ya. Iya nggak? Kan tadi infimumnya nilai mutlak 0,0 aja 0 ya. Kan? Infimum dari 0 ke itu nih. Nah, jika R ini adalah elemen dari Z, jika kita kalau misalkan Z itu ada suatu nilai, itu nilainya R misalnya, kan? Iya nggak? Nah, maka ya, R tadi sampai plus tak hingga, kalau kita buat intervalnya, dia itu akan menjadi bagian dari clearly we may expand the first interval of the number in this interval by any number, ya kan? Nah, bisa aja terus bertambah. Kalau kita menambah juga interval, itu terjadi. So that JA is either plus or the interval x plus hingga or x plus hingga from some real number x. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa ZA tadi ya itu bisa plus hingga atau interval x plus hingga ya atau x sampai plus hingga untuk ya, some real number x. So the infimum of ZA is just x. Jadi ini adalah gambaran misalnya kalian ketemu nanti ZA-nya adalah plus hingga atau interval ke campuran seperti ini x terbuka plus hingga x. Tapi tetap aja nanti infimumnya itu adalah x karena nilai tadi infimum batas bawah misalnya tetap si x. Kita ini udah terjawab dengan ilustrasi yang tadinya kita berikan secara intuitif. Nah, tapi kalau dibuat secara umum dalam bentuk matematisnya ya penjelasannya itu kayak gini. Penjelasannya yang Anda membayangkan objek itu mungkin aja nilainya kan bisa ada berapa tadi kan? 2, 3, 4. Nah itu misalkan A, ya. Terus nanti ada lagi berapa. Tapi nanti dari sekian banyak kemungkinan itu ya kita pilih yang mana yang paling menjadi batas. First, we saw that concept of null set is consistent with that automation. Nah, pertama akan ditunjukkan bahwa konsep dari null set itu konsisten dengan automation. Null set tadi apa tadi? Null set itu yang punya nilai apa tadi? Jadi udah begitu tulis. Ini kan udah hasil ngajar sebelumnya kan, jadi belum bisa ditulis ternyata manfaat juga ya. Belum tertulis lagi. Tinggal nunjuk-nunjuk doang gitu. Ya. Jadi ini null set itu panjang himpunannya 0 ya. Sepakat. Nah. Ada teorema. Nah, tadi kita belajar definisi ya. Karena kemarin belajar udah tahu ada beda definisi, ada beda teori, ada tema gitu ya. Kemarin dulu ya. Kan? Kemarin kan? Kalau yang kemarin, kalau yang sebelumnya yang kita pelajari itu masih itu udah istilahnya itu udah bagian luarnya gitu ya, nanti kan integrasinya ya kan? Ya nggak ada laut ya, tinggal dipakai berenang gitu kan? Ya kalian harus tahu lah kalau mau berenang harus pakai apa, harus pakai oksigen misalnya ya, itulah prosedurnya udah tinggal pakai kan? Tapi begitu masuk ke dalam dikit, ada bertemu ternyata bumi tidak seindah itu juga ya biasanya. Itu di bawah berapa meter ada apa ya, makin dalam lagi makin dalam terus sampai inti buminya ada magma gitu ya. Kalian udah mikir aku gitu kan. Ya ilmu itu emang kayak gitu, makanya akhirnya ujung-ujungnya kita akan hidup pada itu. Nah kita jadi apa gitu ya. Mungkin kalau kalian sudah dengar istilah dulu ternyata semakin merunduk. Merunduknya itu sebenarnya bukan rendah hati karena rendah hati gitu, bukan istilahnya bukan karena ternyata banyak yang nggak diketahui sehingga dia merasa malu pada dirinya sendiri gitu, bukan karena apa yang merendah hati gitu, bukan supaya rendah hati lah gitu karena udah makin tinggi ya rendah hati. Konsep ilmunya itu karena ternyata banyak yang nggak tahu ya, akhirnya malu itu akhirnya
Jadi gak cepat ceplos, gak gampang nilai, gak gampang apa, gak gampang judging. Kenapa? Karena makin tinggi ilmu itu makin itu ya gitu kan.